Baru saja mulai bekerja, Survei Indikator Politik merilis survei jika 85,3% rakyat percaya atas kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lalu apa yang membuat rakyat begitu yakin dengan pemerintahan Prabowo? Apakah pidato yang begitu berapi-api atau gaya kepemimpinan ala militer hingga penggemblengan para menteri? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan Analis Kebijakan Publik Agus Pambagio. Selamat pagi Bapak. Pagi. Baik, saya ke Mas Burhan dulu sebagai orang yang merilis survei ini. Mas Burhan, bahwa survei ini kan dilakukan sebenarnya sebelum Pak Prabowo dilantik ya. Presiden kita dilantik 20 Oktober pada 10 sampai 15. Artinya sebelum pelantikan ini memang banyak publik yang begitu percaya menurut analisis dari survei yang Anda lakukan, Mas Burhan. Ya, jadi kita membedakan konsep public confidence dengan approval rating. Kalau public confidence itu biasa kami tanyakan kepada presiden elect tetapi belum resmi dilantik. Jadi kita tanyakan pada waktu Pak SBY baru saja terpilih di pemilu 2004, 2009, tetapi belum dilantik secara resmi sebagai presiden tanggal 20. Demikian juga kita tanyakan pada waktu Pak Jokowi. Jadi setelah Pilpres 2014, kemudian setelah Pilpres 2019, tetapi sebelum beliau dilantik sebagai presiden, kita tanyakan seberapa yakin warga terhadap Pak Jokowi, Pak SBY maupun Pak Prabowo. Nah, datanya sebenarnya tidak mengejutkan. Kompas kan juga merilis ya hari Sabtu, surveinya Kompas 84%, kita 85%, bedanya di hari. Kompas dilakukan sebelum kami turun di lapangan tanggal 10 sampai tanggal 15 Oktober 2024. Nah, yang pola yang kita temukan karena kami punya data longitudinal, jadi kita bisa bandingkan pada masa-masa sebelumnya dibanding masa Pak Prabowo adalah tingkat public confidence Pak Prabowo lebih tinggi dibanding zaman Pak SBY maupun Pak Jokowi. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kan begitu? Kenapa masyarakat lebih confident terhadap Pak Prabowo ketimbang pertama kali misalnya Pak SBY menjadi presiden 2004 maupun pertama kali ketika Pak Jokowi menang pemilu presiden 2014. Nah, salah satu penjelasannya yang kita temukan terutama pada masa Pak Jokowi itu polarisasi masih sangat tinggi. Jadi ketika Pak Jokowi unggul, itu hanya sedikit pendukung Pak Prabowo yang kalah, itu yang mau menerima Pak Jokowi sebagai presiden. Dan kemudian terjadi di 2019. Jadi rata-rata public confidence terhadap Pak Jokowi itu hanya 60%. 2 kali menang Pilpres, tetapi sebagian besar pendukung Pak Prabowo itu tidak yakin. Jadi ada efek partisan yang menjelaskan mengapa public confidence terhadap Pak Jokowi lebih rendah dibanding Pak Prabowo. Nah, kita punya 3 survei setelah Pak Prabowo menang Pilpres tanggal 14 Februari 2024 yang konsisten public confidence terhadap Pak Prabowo itu kisaran 83 sampai 85%. Bulan Juli, bulan September, dan bulan Oktober. Nah, kenapa begitu? Penjelasannya karena Pak Prabowo menang 2024 itu bukan hanya mengandalkan basis suaranya yang lama, karena Pak Prabowo 2 kali nyalon presiden, meskipun belum beruntung, ya, tetapi di 2024 dia juga menggunakan kotel efek Pak Jokowi, dan Pak Jokowi secara aktif turut membantu kan pemenangan Pak Prabowo, dan itu yang menjelaskan mengapa terjadi koalisi basis pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan confidence terhadap Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibanding public confidence terhadap sebelumnya. Nah, singkat kata Radi, kalau ini bisa jadi pisau bermata dua sebenarnya. Satu sisi ini modal politik yang tinggi kepada Pak Prabowo, sangat tinggi bahkan, tapi di sisi lain itu juga bisa menyebabkan bahaya yang tidak terduga. Jadi yang dihadapi Pak Prabowo sekarang itu bukan karena ekspektasi rendah, tetapi karena ekspektasi terlalu tinggi. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, misalnya ya, publik berharap Pak Prabowo mencapai 10 capaian. Tetapi kalau misalnya ada kenaikan 7, itu masih dianggap kurang. Karena kan ekspektasinya 10.
Ya, Lain kalau misalnya ekspektasinya rendah, misalnya hanya dapat misalnya ya diminta untuk dapat 2 dari 10. Misalnya Pak Prabowo mendapat 3 itu udah luar biasa karena ekspektasinya rendah. ya. Nah, jadi ini satu apa namanya satu bentuk ekspektasi yang terlalu tinggi yang seharusnya membuat Pak Prabowo maupun kabinetnya menjadi jauh lebih aware. Hmm. Sebab kalau tidak, ekspektasi itu bisa berubah pada kekecewaan yang mendalam. Oke, ekspektasi bisa berubah pada yang tinggi tadi bisa berubah pada kekecewaan yang mendalam. Artinya resistensi publik juga jika memang Pak Prabowo tidak bisa mewujudkan ekspektasi publik itu tadi, ini akan tinggi resistensi publiknya. Kurang lebih begitu, Mas Burhan kira-kira. Jadi dan jangan lupa Pak Prabowo beda dengan presiden-presiden sebelumnya karena kekuatan politik formal maupun kekuatan publiknya besar sekali tadi. Oke, 2004 Pak SBY itu menang hanya dengan 3 partai, yaitu Demokrat, PKPI, dan PBB. Hanya ya, 10% kekuatan di parlemen. 2014 Pak Jokowi menang hanya dengan 4 partai, PD Perjuangan, Hanura, PKB, dan Nasdem. oke, Kekuatannya hanya 37% di parlemen. Jadi baik, dua-duanya itu koalisi yang sangat minoritas di parlemen. 2024 Pak Prabowo menang dengan kekuatan signifikan di parlemen plus tambahan dari 3 partai koalisi perubahan. Jadi dari sisi koalisi politik formalnya sangat kuat di parlemen dan dari dukungan publik sangat tinggi. oke, Ini yang saya sebut tadi, problem Pak Prabowo justru karena ekspektasi publik yang terlalu tinggi mhm, dan karenanya Pak Prabowo diharapkan bisa langsung memenuhi ekspektasi itu dan itu nggak mudah. oke, Nanti Mas Agus bisa sampaikan, ya, memenuhi ekspektasi itu nggak mudah karena seperti yang Mario Kumo sampaikan, when you campaign in poetry, but when you are elected, you govern in prose. oke. Ketika kamu kampanye, kamu pakai puisi, tapi ketika kamu memerintah, kamu pakai prosa. Nah, di situ tuh kesulitannya. Dan saya terus terang berharap ya good luck buat Pak Prabowo ya dengan ekspektasi yang Oke. terlalu tinggi. Karena tadi nggak mudah menurunkan ekspektasi yang tinggi tadi dalam realitas di lapangan. Ya, tidak mudah mewujudkan ekspektasi yang tinggi dalam realitas di lapangan dan dikhawatirkan jika ekspektasi tinggi itu tadi tidak bisa direalisasikan segera begitu ya, ada resistensi publik yang juga akan tinggi setelahnya. Saya kalau begitu menanyakan ke Bung Habibur Rahman sebagai partai politik penjaga utama, pengusung utama dari Pak Prabowo. Bung Habib, kalau ekspektasi yang tinggi seperti ini dan dikhawatirkan jika tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang segera begitu akan ada resistensi yang tinggi. Anda sebagai penjaga Pak Prabowo, Partai Gerindra sebagai pengusung utama Pak Prabowo, menjaga keterpercayaan publik juga kepada Pak Prabowo. Apa saja yang sudah dicanangkan atau sudah digariskan begitu? Audionya masih di off, Bung Habib. Ya, Ya, baik, silakan. itu kepada hasil survei yang dilakukan teman-teman, kita melihat adanya awal yang cukup baik ya, Ya, ya. yang amat baik kan ya terkait periodisasi kepemerintahan. Jadi dengan modal yang demikian besar, membuat aparatur negara kita, penyelenggara negara kita confidence, percaya diri menjalankan tugasnya. Nah, kami ya sejak jauh hari Pak Prabowo ikut kontestasi pilpres ya sejak 2009 bahkan sejak 2004 tentu punya konsep yang amat sangat matang untuk diimplementasikan ketika Pak Prabowo memegang kekuasaan. Nah, ukurannya kan memang 5 tahun. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak punya ya rencana kerja menengah, rencana kerja jangka pendek. Yang itu semua sudah kita sampaikan juga secara terbuka kepada publik. Nah, itu yang kita jaga. Nah, tapi kalau melihat apa yang terjadi misalnya dalam beberapa minggu terakhir saja ya, antara apa yang disampaikan dengan apa yang diimplementasikan itu kan sudah sangat nyambung. Oke. Misalnya nih, terkait misalnya penegakan hukum dan demokrasi. Kita melihat kemarin saya baru rapat dengar pendapat umum ya. Ada 2 perkara cukup besar kemarin itu, yaitu soal
eh, PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat seorang perwira polisi rendahan, ya, yang memperjuangkan anti TPPO, namanya Pak Rudi Soik di NTT, Ya. ya, kita perjuangkan. Yang tadi PTDH langsung konkret, insya Allah tidak jadi PTDH, ya. Kemudian ada kasus tewasnya tahanan, ya, di mana di Palu, Polres Palu, langsung konkret oknum orang yang menyebabkan tewasnya tahanan itu menjadi tersangka, ya, dibidik dengan pasal-pasal yang amat berat. Begitu juga terkait kesejahteraan hakim. Jadi hal-hal yang langsung bersifat eksekusi, langsung bersifat aksi, ini sudah kita pertontonkan kepada publik. Saya mendapat pesan pribadi, ya, direct message dari banyak sekali orang, ya, yang merasa ekspektasi mereka sejak awal sudah mulai terpenuhi dengan hal-hal teknis, hal-hal yang bersifat langsung aksi yang kita lakukan. Nah, ini bukan hanya di eksekutif, Mas, juga di legislatif, ya. Nah, ke depan ya hal-hal tersebut akan kita dorong terus. Jadi kalau orang tadi membayangkan Pak Prabowo kabinetnya terlalu gemuk, ya kan, fungsi check and balance antara legislatif dan eksekutif nggak jalan. Itu kan pondasi dari berbagai parameter keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kan. Nah, itu ternyata sudah berjalan amat sangat baik saat ini. DPR itu bukan sekedar menyampaikan narasi-narasi sinis terhadap eksekutif, tapi saling berkontribusi, ya kan, saling mencari solusi dan ketemu solusinya di hampir setiap persoalan yang datang kepada kami. Ketemu solusinya dan langsung selesai. Kita tahu para penegak hukum kita, hakim, ya, kemarin diributkan akan demo dan sudah mogok, ya, sudah cuti massal, bisa tiba-tiba mendapat kenaikan yang sangat luar biasa, 60%, ya, kalau nggak salah, ya, kenaikan tunjangan terkait kesejahteraannya. Nah, ini kan langsung. Nah, ke depan di sektor-sektor lain, di komisi-komisi lain, bukan ke depan, ya, saat ini juga tengah berlangsung. Kita lihat kemarin, ya, di Komisi 6, ya, teman-teman berhasil menggolkan banyak kebijakan-kebijakan terkait infrastruktur, ya, dengan melibatkan BUMN di berbagai daerah. Nah, ini saya pikir terlihat kecil, Pak, terlihat sederhana dan terlihat kasuistik. Tapi justru inilah, ya, yang akan menjadi puzzle, ya, tercapainya parameter-parameter keberhasilan Pak Prabowo baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ya. Begitu kurang lebih. Oke, Pak Agus, benarkah Anda melihat juga ada pola-pola positif yang sudah berjalan di awal masa pemerintahan Pak Prabowo ini? Ataukah ada yang perlu juga ditambah lagi, digenjot lagi akselerasi kerjasama untuk mewujudkan program-program kerjanya, Pak Agus? Ya, tentu ada, ya, dan ekspektasi masyarakat juga besar pada Pak Prabowo. Tapi yang perlu diingat, harus hati-hati dalam melaksanakan kebijakan itu, jangan menerabas peraturan perundang-undangan yang ada. Itu Bung Habibur Rahman yang jagain itu harusnya di DPR. Ya. Karena pengalaman yang lalu kan banyak sekali peraturan ditabrak gitu, ya. Ketika dibuat peraturan baru, overlapping dia, tidak harmonis dengan peraturan lainnya. Nah, ini yang juga hati-hati. Misalnya kemarin sudah banyak di media sosial membahas itu biaya siapa kemarin ke Magelang gitu. Ada yang bilang, oh itu biaya Pak Prabowo. Hati-hati, biaya pribadi itu tidak bisa dibelanjakan begitu saja, nanti bisa fraud gitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip agak populis itu supaya dijaga, supaya ekspektasi masyarakat itu tumbuh. Nah, janji-janji yang Pak Prabowo sampaikan juga perlu kita awasi bersama, misalnya soal makan gratis. Itu hati-hati karena itu sumber korupsinya besar sekali. Saya punya beberapa case di sekitar Jakarta saja yang masih kecil, itu seluruh Indonesia. Nah, hal itu jangan sampai menurunkan popularitas Pak Prabowo. Timnya harus hati-hati betul, diawasi betul, siapa yang dia korupsi ketahuan, habisi, itu saja. Karena kalau tidak dihabiskan, ya itu akan terus berulang, tidak ada efek jera. Kita tahu negara kita negara koruptor gitu, ya, jadi itu yang harus dibasmi, dan Pak Prabowo jangan tebang pilih karena mereka dulu mendukung Pak Prabowo di kampanye 2024. Itu saja. Oke,
Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, saya tertarik dengan efek keberlanjutan yang juga jadi faktor publik percaya di awal masa pemerintahannya Pak Prabowo ini. Continuity effect dari pemerintahan sebelumnya. Tapi saya pikir juga ada kebijakan-kebijakan strategis yang benar-benar pure merupakan idealisme seorang Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat keberimbangan seorang Prabowo Subianto sebagai presiden saat ini dari continuity effect dengan idealisme yang dibawa saat ini? Apakah porsinya perlu ada continuity effect yang lebih besar atau idealismenya seorang Prabowo yang lebih besar? Begini ya, sebelum menjawab pertanyaan Radi tadi, dari data historis yang kita punya, memang siapapun presiden yang baru terpilih itu ada dengan istilah honeymoon period ya. Ya, Jadi ada periode bulan madu. Dan itu juga kita temukan zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi pertama kali terpilih sebagai presiden. Meskipun lagi-lagi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak setinggi sekarang. Ya. Dulu mengalami masa bam gitu ya setelah terpilih. Tetapi lagi-lagi namanya ibarat pengantin baru itu kan apapun terasa indah ya. Nah, nanti baru terasa itu kalau sudah sekian lama menjabat. Nah tentu kita belum tahu karena memang Pak Prabowo baru berapa hari ya terpilih dilantik sebagai presiden. Dan karenanya kita perlu tahu juga seperti apa impact ya kebijakan dan sekaligus orientasi Pak Prabowo. Kalau sekarang kan menurut saya it's too early to tell. Ya. Kita masih mereka-reka apa yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo, kecuali yang terlihat dengan pasti adalah postur kabinetnya lebih besar ketimbang zaman Pak SBY maupun Pak Jokowi. Ya, kemudian kritik mulai muncul di media sosial. Memang kita belum tahu apakah efek kritik di media sosial itu meluber ke bawah terkait dengan postur yang besar tadi. Tetapi kaitannya dengan pertanyaan Radit tadi soal continuity effect dan seterusnya, saya percaya Pak Prabowo punya instingnya sendiri. Ya. Misalnya ya, yang berkaitan dengan isu-isu internasional itu jelas beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi orientasinya lebih domestically oriented, lebih inward looking. Sementara Pak Prabowo terlihat sekali dia punya concern yang sangat kuat terhadap isu internasional. Mungkin karena sekolahnya banyak sekali kan di luar negeri ya, di Malaysia, kemudian di Swiss pernah, kemudian juga di Inggris penguasaan bahasa asingnya juga banyak ya. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Jadi mungkin itu yang membedakan satu idiosinkratik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yang kedua, ya program makan bergizi gratis itu jelas beda. Kalau Pak Jokowi kan orientasinya lebih ke pembangunan fisik, ya, infrastruktur, digeber habis. Sementara Pak Prabowo itu mulai memasukkan unsur human development. Misalnya soal peningkatan anggaran pendidikan, makan bergizi gratis, ya. Itu kan jelas human development. Nah di sini trikinya, biasanya pembangunan fisik itu lebih cepat dilihat hasilnya. Tapi kalau pembangunan manusia, itu program atau orientasinya jangka panjang. Memang ada nuansa populistiknya. Karena tiba-tiba kalau ada makan bergizi gratis di banyak sekolah negeri, itu kan ada nuansa populistik luar biasa itu. Tetapi efek pembangunan manusia, misalnya melalui makan bergizi gratis, mulai dari peningkatan gizi, pengurangan stunting, itu nggak bisa dirasakan setahun 2 tahun, Mas. Ya. Itu saya sebut tricky, karena politisi biasanya berpikir selain jangka panjang banyak juga karena faktor kalender pemilu. Nah ini yang menurut saya membedakan, meskipun tentu saja platformnya masih melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi atau mungkin presiden-presiden sebelumnya, dan itu terlihat 17 dari 48 menteri Pak Prabowo itu orang lama gitu kan, menterinya zaman Pak Jokowi, dan lagi-lagi tak terelakkan karena koalisinya juga koalisi yang mengantarkan Pak Jokowi ya, dan sekaligus menjadi tulang punggung pemerintahan Pak Jokowi di pemerintahan sebelumnya. Tetapi lagi-lagi bukan berarti Pak Prabowo punya template atau copy paste 100% seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ada banyak inovasi, tetapi lagi-lagi inovasi itu masih terlalu dini untuk kita nilai sekarang, karena kita belum tahu juga
realitasnya di lapangan, kemudian bagaimana proses prosa tadi. Karena puisi itu mudah untuk diucapkan, tetapi menurunkan dalam bentuk prosa itu ada komplikasi birokrasi, komplikasi anggaran, komplikasi politik yang saya kira tidak mudah buat presiden siapapun untuk bisa menanganinya. Oke. Genuine policy dari seorang Prabowo Subianto sepertinya akan lebih mendominasi kalau kata Mas Burhan begitu dibandingkan dengan continuity effect yang diharapkan juga akan muncul begitu dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi saya akan tanyakan nanti juga ke Bung Habibur Rahman sebagai partai politik pengusung utama pemerintahan kali ini, Partai Gerindra. Bagaimana Anda juga menyeimbangkan antara genuine policy-nya Pak Prabowo juga dengan efek keberlanjutannya yang harus dijaga karena memang itu masuk juga dalam janji politiknya Pak Prabowo pada saat kampanye Pilpres lalu. Saya akan tanyakan itu kepada Bung Habibur Rahman setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, genuine policy dari seorang Presiden Prabowo Subianto tadi dikatakan Mas Burhan akan lebih dominan tampaknya dalam masa pemerintahannya, mengingat juga ini akan menjadi genuine policy juga dari seorang Prabowo Subianto. Tapi tidak lupa juga ada janji-janji keberlanjutan yang dikatakan dalam narasi-narasi Prabowo Subianto selama masa kampanye sebelum dilantik menjadi presiden. Saya akan tanyakan kepada Bung Habib sebagai partai politik yang mengawal Pak Prabowo. Bagaimana menyeimbangkan juga genuine policy-nya seorang Prabowo Subianto dengan kerja-kerja keberlanjutan yang pernah dicanangkan sebelumnya dalam kampanye Pilpres, Bung Habib? Ya, kita mengapresiasi masukan dari rekan-rekan ya. Cuma kalau kita boleh berdiskusi ya, menurut saya kita tidak harus selalu mempertentangkan. Memang seksi dari segi kalau ingin kita membuat diskusi hangat, kalau kita pertentangkan, ini genuinnya Pak Prabowo akan keluar, lalu akan bermasalah dengan komitmen keberlanjutan. Padahal kalau kita bicara hal yang terbaik untuk bangsa dan negara, itu tokoh-tokoh itu sudah lama menanggalkan egonya masing-masing. Ini bukan soal mengurus 1-2 perusahaan dengan passion pribadi masing-masing ya, bukan dengan minat bakat cita rasa pribadi masing-masing. Ini mengurus bangsa dan negara, concernnya adalah kepentingan bersama. Jadi saya pikir kita saja kalau mengerjakan sendiri sesuatu selalu melakukan yang namanya evaluasi. Begitu juga ketika kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Evaluasi ini bukan bentuk sebagai resistensi terhadap komitmen keberlanjutan. Kalau toh misalnya ini periode keduanya Pak Prabowo, tetap akan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Nah, kita contoh saja banyak ya hal yang memang orang kaget-kaget ya. Pak Prabowo ini menangkalkan betul egonya ketika dia menjadi pemimpin, dia bernegara. Contoh misalnya paling gampang ya, orang dulu sering menganggap Ibu Sri Mulyani ya sebagai seorang menteri yang kadang-kadang kebijakannya bertentangan dengan kebijakannya Pak Prabowo. Ini anggapan ya, apakah benar atau salah, tapi ada anggapan itu. Yeah. Tapi faktanya ya, ketika Pak Prabowo ya dengan cermat melihat kinerja Ibu Sri Mulyani, tambah lagi ada waktu beberapa bulan kemarin ya, ada tim sinkronisasi menjadi Wamenkyu ya, Mas Tommy Jiwandono ya. Yang terjadi justru kan kalau orang melihat seperti mengagetkan ya. Bukannya Pak Tommy di sana menjadi bridging antara menteri lama dengan menteri baru, justru malah Ibu Sri Mulyani mendapatkan tugas kembali dari Pak Prabowo. Yeah. Ini kalau kita bicara soal ego, ya soal baper-baperan, kalau orang lain bisa saja, ya, wah ini agak sulit komunikasi dan lain sebagainya. Tapi bicara kepentingan bangsa dan negara, kita nggak bisa mengelak bahwa Ibu Sri Mulyani itu the right woman on the right place, gitu, istilahnya, iya kan? Dan itu kan diabaikan semua hal tersebut. Dan kami di Gerindra sudah lama melihat hal seperti ini, ya.
pihak-pihak yang dahulu bertentangan secara politik, secara hukum dengan Pak Prabowo, ketika kita sama-sama melakukan evaluasi, kita sama-sama berdiskusi, ternyata kita punya komitmen kebangsaan yang sama, ya, punya frekuensi pemikiran yang sama kalau kita bicara hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, udah kita tanggalkan. Kebaperan masing-masing, ego masing-masing kita tanggalkan, nanti kita bekerja sama. Jadi kalau ada bentuk evaluasi terhadap praktek-praktek yang tempus deliktinya, istilahnya kalau di hukum itu kan terjadi sebelum ini, untuk perbaikan di masa yang saat ini dan akan datang, bukan berarti kita mengabaikan yang namanya komitmen keberlanjutan atau ingin menonjolkan ego, ya, genuine policy. Itu kan bukan soal ego, genuine policy itu. Kalau kita bicara soal kebangsaan sih, saya pikir ternyata sama kok, ya, garis besarnya sama. Saya tuh buka, ya, yang namanya nawacitanya Pak Jokowi, kemudian kita bandingkan dengan visi misi programnya Pak Prabowo di periode yang sama. Secara garis besar sih sama, yang satu ingin membuat Indonesia kuat, yang satu bahasanya nomenklaturnya ingin membuat Indonesia mandiri dan lain sebagainya, sampai keturunan-turunannya. Saya mencernanya sebagai sesuatu yang secara garis besar sama. Nggak ada perbedaan tajam ideologis, ya kan, yang akhirnya menimbulkan yang disebut genuine policy, berbasiskan perbedaan tajam ideologis, itu nggak ada. Kalau hal ihwal misalnya manusiawi, ya, kita mengevaluasi, lalu ada pikiran-pikiran Pak Prabowo yang memang selama ini dia cita-cita yang diimplementasikan saat ini dan memang tidak ada contoh sebelumnya di eranya Pak Jokowi, menurut saya itu manusiawi, hal yang sangat ini, dan itu nggak akan menimbulkan masalah menurut saya. Nah, inilah semangat ini yang sebetulnya menurut saya sekarang kami pedomani, ya, dan terus kami tularkan ke teman-teman ini semua. Sudah, ya, kita galang ini yang namanya narasi persatuan, narasi menggalang itu ternyata tidak jangan hanya ada di tingkatan elit, termasuk di kita, yaitu sama-sama kita dorong, kita ikhtiarkan lah, gitu. Ya, tidak ada masalah untuk menjalankan genuine policy Pak Prabowo dengan narasi besar yang juga disuarakan oleh Pak Prabowo terkait keberlanjutan, karena itu juga sudah diwujudkan, termasuk mungkin salah satunya mewujudkannya dengan menteri-menteri yang sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo itu juga merupakan menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Jokowi sebelumnya. Nah, saya kalau begitu berbicara juga soal postur kementerian lembaga yang ada sekarang, Pak Agus, dengan banyaknya skuad menteri, wakil menteri, staf khusus, kepala badan, utusan dan segala macamnya itu tadi. Dari sisi kebijakan publik untuk mengakselerasi percepatan perwujudan program-program kerja, apakah itu juga sudah positif dinilai oleh publik, Pak Agus? Yang sekarang akan dirasakan oleh masyarakat atau publik adalah kita semakin terpinggirkan dengan banyaknya forwarder dari 100 lebih menteri atau perangkat presiden. Itu satu. Kedua, kalau kita tanya ini sudah berapa, kita masih tunggu SOTK-nya, ya kan, struktur organisasi tata kerja yang akan dibereskan oleh Menteri Pan-RB. Nah, semua tadi yang disampaikan itu akan sulit dilaksanakan ketika nomenklatur istilahnya ini belum selesai. Karena setelah nomenklatur selesai, lalu ke Kementerian Keuangan untuk minta gaji. Kita ingat IKN 18 bulan tidak bergaji karena nomenklaturnya belum selesai. Nah, ini saya ingatkan berhati-hati karena pengalaman saya duduk lalu memikirkan bersama penggabungan 2 kementerian, itu baru setelah 2 tahun kita bisa berjalan dengan baik. Bolak-balik dengan Menteri Pan-RB itu cukup melelahkan, begitu pula dengan Kementerian Keuangan, dan nanti minta anggarannya setujuan ke DPR. Di situ ada Bung Habib, semoga dia bisa memperlancar hal itu. Nah, ini perlu waktu, sementara tuntutan masyarakat sangat kencang terhadap kebijakan presiden. Ini harus diwaspadai oleh tim kepresidenan. Jangan saling komentar, kalau bisa yang berkomentar satu sajalah, supaya tidak semua menteri berkomentar, nanti repot urusannya. Kalau begini ya, kecuali bisa diatur, Pak Prabowo punya kewenangan untuk mengatur itu. Ini yang harus hati-hati, yang kemarin sudah 2 menteri bikin pusing itu kan, ada yang satu minta duit gede banget, mau bikin universitas dan sebagainya buat apa, ya. Kemudian ada ngundang buat kampanye istri pakai kop surat Garuda, itu kan hal-hal yang menurut saya
nilainya sudah minus dan itu harus diperhitungkan untuk bisa diganti nanti daripada ngacaukan jalannya pemerintahan. Ya. Sekali lagi kebijakan jangan sampai tumpang tindih karena banyaknya kementerian maupun jajarannya sehingga untuk misalnya untuk BUMN dulu hanya Menteri BUMN sekarang ada di atasnya lagi gitu ya. Nah jadi ini yang perlu semuanya orang pandai. Jadi masing-masing pasti punya kekuatan sendiri-sendiri. Bagaimana cara membuat matriksnya supaya tidak saling berbenturan sehingga dalam menerapkan peraturan dan kebijakan juga tidak saling tumpang tindih. Ini pekerjaan sangat berat bagi Presiden Prabowo. Oke, pekerjaan sangat berat karena yang harus diselesaikan kalau menurut Pak Agus tadi nomenklaturnya dulu supaya juga implementasi program-program bisa berjalan dengan cepat gitu kira-kira ya Pak Agus ya. Nah, kalau begitu tadi juga sempat disinggung, saya ke Bung Habib dulu deh ini sebelum Mas Burhan. Ini sangat penting karena memerlukan kerjasama legislatif eksekutif begitu ya untuk membereskan masalah nomenklatur ini untuk program-program bisa terakselerasi dengan cepat. Sejauh ini dari sisi legislatif dulu, Bung Habib, ada kendalakah untuk mewujudkan dengan cepat nomenklatur-nomenklatur yang saat ini begitu banyak untuk dibereskan begitu mengingat dengan kementerian-kementerian yang begitu banyak juga, Bung Habib? Saya pikir prosesnya sudah berjalan sejak sebelum Pak Prabowo pelantikan Pak Prabowo kemarin. Ya, saya tahu Pak Dasko ya. Itu bolak-balik koordinasi dengan Menpan waktu itu ya Pak Azwar Anas ya merapikan ini semua ya soal-soal termasuk soal-soal nomenklatur ya penyusunan format-format yang baru. Nah dan prinsipnya kan sebagian besar perubahan ini kan hanya pemfokusan ya urusan-urusan kenegaraan yang tadinya ada di satu kementerian menjadi di beberapa kementerian sehingga penyesuaiannya menurut saya tidak akan terlalu rumit ya dan bukan berarti menjadi beban yang teramat besar. Hal seperti itu saya pikir bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat tapi tentu kami berterima kasih ya kepada teman-teman, kepada Mas Agus ya dan lain sebagainya bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele ya. Kita ini kan bernegara nggak bisa substance over form, nggak bisa form over substance, dua-duanya kalau bernegara itu ya form ya substance ya kita rapiin semua gitu. Oke, nah dari problem-problem itu semua yang harus dibereskan dan optimisme juga dari parlemen, dari publik maupun juga dari pemerintahan yang sudah dibangun melalui retreat yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin dengan menteri-menterinya. Saya ke Mas Burhan kalau begitu sebagai penutup. Dengan segala problematika dan optimisme ya yang sekarang ada, ini Anda bisa prediksi bahwa 100 hari kerja Pak Prabowo ini juga bisa diimbangi dengan keterpercayaan publik? Begini Mas Radi ya, 100 hari itu terlalu pendek ya untuk menciptakan quick wins. Yang paling terlihat adalah dalam waktu 3 bulan ke depan itu ada gesture yang meyakinkan dari pemerintahan Pak Prabowo. Tadi satu sudah disinggung oleh Mas Agus, itu berkaitan dengan postur kabinet yang besar itu harus diselesaikan urusan tata kelolanya. Karena pengalaman misalnya di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional itu butuh 3 tahun untuk menyelaraskan dari sisi strukturnya. Jadi dalam waktu 3 bulan ke depan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembentukan atau pemekaran kementerian baru itu harus beres. Jadi kemudian yang kedua itu berkaitan dengan government spending. Kan 3 bulan ke depan itu artinya memanfaatkan selama 2,5 bulan terakhir agar anggaran pemerintah bisa diserap sebanyak mungkin. Dan itu biasanya punya impact secara langsung atau tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kalau misalnya tidak segera diserap, itu kan dananya hangus. Jadi 2 itu yang paling terlihat. Nah, saya pribadi meminta kepada publik untuk tidak terlalu tinggi ekspektasinya. Karena itu punya implikasi yang cukup berat, Mas Radi. Karena kalau misalnya berharap Pak Prabowo seperti Superman, ya, simsalabim kemudian beres, itu juga nggak rasional kan, nggak logis gitu. Jadi perlu menyelaraskan antara ekspektasi dengan realitas.
Bahwa kita perlu optimis, iya, tetapi kita juga harus realistis kan untuk melihat keadaan. Dan karenanya kita melihat angka-angka tahun depan ada 800 triliun bunga yang utang yang jatuh tempo itu dari bunganya saja. Dan 200 triliun utang kita jatuh tempo tahun depan dari pokoknya. Jadi total ada 1.000 triliun. Nah, apakah dibayar sebagian ataukah ada renegosiasi? Tapi poinnya adalah ada 1.000 triliun yang utang jatuh tempo tahun depan. Belum lagi rencana kenaikan PPN 12% ya awal tahun 2025. Belum lagi banyak program Pak Prabowo yang kita tahu punya efek terhadap fiskal kan. Termasuk misalnya soal program makan bergizi gratis, penguatan sektor pertahanan, pertanian, belum lagi IKN ya kalau misalnya mau dilanjutkan dan seterusnya. Jadi ini jelas memberi efek kan terhadap fiskal, sementara kita tahu dana kita yang tersedia kan nggak banyak. Nah, pertanyaannya dari mana sumber kreativitas dan inovasi dari pemerintah untuk mendapatkan dana untuk menopang anggaran yang besar tadi? Bisa jadi dari pajak, tetapi itu punya risiko untuk menurunkan approval rating, apalagi misalnya menaikkan harga BBM, itu jelas punya impact langsung menurunkan approval rating, atau menambah utang. Jadi ada beberapa ini skenario kan. Tetapi lagi-lagi saya berharap kita jangan jangan berharap semua perubahan itu bisa berlangsung cepat, karena perlu waktu. Dan jangan lupa gitu ya, ekspektasi publik itu harus dikelola. Sebab kalau nggak dikelola, tadi jatuhnya justru malah menimbulkan kekecewaan yang mendalam, dan itu punya impact kepada kebijakan yang hanya sekedar memuaskan masyarakat jangka pendek, tetapi tidak sustain secara policy. Jadi perlu cari titik keseimbangan untuk mendapatkan satu impact yang positif jangka panjang tanpa harus menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap. Ya, ekspektasi publik harus dikelola. Tadi kalau kata Mas Burhan, 100 hari memang terlalu pendek untuk mewujudkan semuanya. Tapi pasti saya yakin Bung Habib dan teman-teman di kabinet juga, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bung Habib ini akan juga mengajak semua unsur yang terlibat dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran untuk setidaknya ada program kerja prioritas terlebih dahulu yang bisa disodorkan kepada publik untuk direalisasikan, sehingga ekspektasi publik yang harus terjaga itu juga bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik, sehingga publik juga bisa diajak untuk berpikir realistis sesuai dengan apa yang kondisi realita yang ada sekarang di pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian, terima kasih Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik, lalu juga analis kebijakan publik Pak Agus Pambagio, serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya.